Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan apa yang diajarkan Muhammad. Iya, tapi Gitu walaupun loh. Muslim tidak semuanya bang tahu ajaran Islam. Yang tahu tuh hanya cuman pandai ngomong doang. Yang Muslim tuh kebanyakan gitu. Nah, sejujurnya juga sebaliknya, saya ini cuman yang tidak senang, saya ini saling-saling menghujat ini sebenarnya tidak boleh. Agama apapun, ajaran kitab apapun itu tidak dibolehkan. Cuman saya bilang kalau bisa yang Kristen lanjutkanlah keyakinan dia masing-masing. Yang Muslim harus juga menjalani masing-masing. Hidup ini simpel lah bang. Kristen pasti ada jalannya ke surga. Muslim pasti jalannya ke surga. Jadi kalau saling menghujat, akhirnya kita persahabatan itu jauh. Tapi gini bang, makanya aku bilang tadi ya, kalau abang punya pikiran begitu itu artinya abang orangnya bagus. Tapi waktu aku baca Quran itu nggak seperti yang abang katakan. Di dalam satu hadis bang, Muhammad tuh bilang begini dalam satu hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, berarti kan perkataan abang itu bertolak belakang dengan Muhammad kan? Coba. Tidak, tapi memang perjuangan Rasulullah itu, Rasul saya, untuk memperjuangkan manusia, semua manusia ini mau diperangin harus berkalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, berarti kan Gitu kan. Cuman berarti kan ini gimana? bang, ini bang, ini bang. Nah, Tapi semuanya itu masuk semua enggak? Kan enggak. Ada yang kalau itu masuk semua berarti dia kan tidak mampu mengkalimatkan syahadat semua. Berarti hormatilah yang belum menyampai ke agama Islam. Berarti ada juga Kristen. Berarti keyakinan orang itu si Kristen harus menghormatin nah, sebenarnya. ini yang ku bilang bang, ada ketidakkonsistenan dari Bang Matraji. Gini loh bang. Iya. Nah, terus. Kalau Anda mengatakan yang Kristen biarlah dengan agamanya yang Kristen. Betul? Ya. Nah, itu bagus Bang kalau Abang punya pikiran seperti itu. Tapi Harus. tapi apakah Muhammad adalah orang yang sedemikian? Karena kalau kita baca di dalam hadis, Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai hatta, ya kan, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begini Jika loh bang. mereka jika mereka yang melakukan demikian, maka terpeliharalah harta dan darah mereka dariku. Itulah bang. Ya, bagus bang, bagus gitu ya betul. Tapi saya sendiri pribadi lah bang ya. Saya pribadi tolong jangan sampai ada yang tersinggung dengan yang lain. Kalau saya dikatakan bagus lisan saya tadi yang diucapkan, berarti perjuangan Nabi kita dulu mungkin lebih bagus dari kita. Makanya saya ini mau jadi panutan jalurnya Nabi kita gitu. Tapi saya terus terang bang dengan Nabi Isa, Nabi Musa, saya beriman, Muslim ini beriman. Cuman yang tidak kita ini sepahamin, saling-saling menghujat ini bang, yang kita ini tidak bisa Betul. tak bisa sinkron. Betul Karena bang. yang Jadi dalam karena gini, dalam diskusi itu boleh-boleh saja bang, sah-sah saja. Tapi jangan menghujat, ya kan? Kalau cuma acara hujat-hujatan ya anak SD kan juga bisa, ya kan? Kan jadi diskusi anak SD kalau cuma hujat-hujatan. Nah makanya gini bang. makanya saya nengok sama abang ya kemarin tuh kayak kawan-kawan saya yang Muslim. Oh, kenapa begini-begini? Ayo saling-saling buka Bible. Iya, itu sebenarnya gini loh bang. Kalau abang ini kan dibaratkan apa ya? Dibaratkan, maaf bang ya, boleh nggak saya mengatakan sesuatu bang? Nggak masalah. Nggak masalah bang, maaf ya bang ya. Abang ini termasuk dua alam, apa? Alam kegelapan bisa, alam keterangan bisa. Contoh, abang ini Al-Quran mendalami, Alkitab abang mendalami. Berarti yang lain ini kalau hanya mengujar satu apa kitab suci,
kadang-kadang nggak nyambung gitu bang. Contoh kayak abang Al-Quran mendalami gini-gini udah tahu jalannya Rasulullah. Abang Alkitab menjalani Nabi Isa ya bang ya. Kalau kitab Injil ya Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Isa ya. Mm-mm. Nah, Nabi Isa bang ya. Maaf. Nanti itu juga perdebatan kita bang, karena sosok Isa ini siapa juga kan kita masih pertanyakan juga. Tidak perdebatan karena Nabi Isa juga diturunkan Alkitab juga. Berarti semuanya ini yang dikena Nabi ini kasus apa diturunkan Alkitab masing-masing. Ini juga Itu bang, gini, berarti karena begini turunnya dari bang. Tuhan ini sama-sama bagus. Karena itu bukan turunnya dari manusia, semuanya diturunkan oleh Tuhan. Berarti kita ini menjalankan aja gitu loh. Jangan saling Ya, menghujat. justru Contoh begini. itu yang saya Mohon maaf nih Bang Matraji. Kalau abang bilang menjalankan, umat Muslim Iya. umat Muslim itu kan diwajibkan menjalankan sesuai dengan ajaran Muhammad, betul? Ajaran. Iya, betul, Nah, betul, sementara Muhammad mengatakan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau abang mensuri tauladankan Muhammad, bukankah abang juga harus seperti Muhammad? betul. Harus bang. Tapi kalau kira-kira yang masuk akal, Ya itu bang, kira-kira makanya tidak masuk akal. sulit. Kalau kita tidak mampu, ngapain kita dipikul? Ikuti ya, terutama saya ini bang ya. Kalimat syahadat itu tanda untuk kalimat syahadat itu untuk apa ya tanda kita Islam. Iya kan? Iya, tapi kan Muhammad kan mengatakan begitu bang. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Gitu loh. Mungkin gini loh bang ya, mungkin gini, mungkin lah bang ya, kita kan enggak ini bang ya, maaf ya bang ya. Mungkin yang diperangin untuk memerangin manusia bukan manusianya mungkin bang, mungkin masalah tata keramah dengan nafsunya bang yang diperangin bang. Nah itu sulit kan jadinya. Mungkin ini bang, mungkin jangan di dulu bang, jangan dipositifkan dulu mungkin. Kalau saya sih begini bang, saya itu orangnya tidak mau berasumsi. Kita nggak boleh berasumsi liar gitu bang. Artinya aku lihat nih abang nih orangnya ya cenderung apa namanya mengesampingkan Al-Quran ketimbang apa namanya mendahulukan Al-Quran. Karena kalau abang mendahulukan Al-Quran, pastilah abang mengikuti ayat-ayat yang ada di dalam itu kan. Di dalam surat At-Taubah ayat 29. Ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau abang mau terapkan itu gimana? Nah, karena gini bang, karena kan saya Islam memang wajar deh abang meperangin yang tidak apa artinya tadi itu yang tidak menyembah Allah ya. Ya iya, kenapa abang bilang biarkanlah orang Kristen dengan agamanya? Kalau kita mampu, contoh bang, kita ini manusia bang, kita ini gimana ya? Wajibnya ini kita ini bersujud. Kalau berperang bang, sekarang masalah perangan agama, mampu ndak kira-kira bang memuslimkan semua? Ayo. Makanya bang, kalau yang itu bang, justru di situ bang, saya itu ketika saya mempelajari Al-Quran itu bang, dalam sudut pandang saya melihat kok ayat satu sama lain kok seperti ini gitu loh. Satu bilang lakum dinukum waliyadin, satu bilang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dalam hadis Muhammad mengatakan saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya saya membuat pertanyaan besar gitu loh. Ini apakah Al-Quran ini dibuat oleh orang yang berbeda-beda sehingga yang di satu ngomong begini, yang satu ngomong begitu gitu loh bang. Gini loh bang, ya istilahnya gini loh bang. Kalau zaman itu mungkin bang kepengen jadi panutan supaya agak ini.
Kalau agama Islam dulu ya, makanya Rasulullah berperang dengan manusia ini supaya masuk Islam. Cuman kan Israel bang, yang belum, yang tidak apa istilahnya ya, tidak Kok lari ke dimasukin di situ. Israel? Kok lari ke Israel sih bang? Gimana bang nih? Tunggu dulu, jangan protes dulu. Nah, makanya dulu di Enggak, situ aku memang lihat Bang Matraji antara ini, enggak Quraisy sebentar yang gini Bang Matraji ini orangnya banyak berasumsi gitu loh, banyak menebak-nebak. Ini kan bahaya. Nggak boleh seperti itu. karena kalau semuanya Muslim di dunia ini bang, mungkin kita ini tidak ada jalannya untuk berdialog bang. Makanya ada di non Muslim ada supaya Kan orang Muslim ini contoh dia dia nggak boleh Bang, mungkin kostumnya pun begitu. beda-beda bang. Kalau Islam Oke, gini aja dah, biar kita obrolan kita tidak semakin tidak terarah gini Bang. Abang ini pastilah Al-Quran itu tidak pernah baca, betul? Oh bisa, saya bisa. Enggak, maksudnya waktu baca Quran baca artinya enggak? Nggak bisa, kayak contoh ini ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim itu kan, surah Al-Baqarah ayat 22 sampai 23. Apa Ada di artinya? situ, Bang. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Sedangkan saya ini, Bang, ada kawan saya ini, ada waktu tahun berapa itu? Saya ngikutlah kawan saya ini ada Kristen, maaf ya Bang, di sini berdialog. Sampai begini loh Bang bahasanya dia Bang. Sosok tubuhmu bagaikan anggur, buah dadamu bagaikan apa loh. Kok kitab suci ada bahasa kayak gini? Sehingga di situ Bang saya Bang, kalau enggak aku memang dulu masuk Kristen. Gara-gara kitab itu Bang yang saya ini aneh gitu, kok ada kayak begini. Gitu loh, makanya saya Oke Bang, kalau ini mengucap, ya, bukan saya mengucap, mohon maaf, cuman saya ini berdialog itu udahlah jangan mendalam, mungkin dia itu keyakinan dia, terserah lah aku bilang kan. Oke. Karena dia saya menghormatin, ya dia itu sama saya menghormatin. Kemarin lagi kawan saya ini kan, kamu man ngapa? Kamu nggak makan babi ya? Bang, bukan saya nggak makan babi. Karena saya ini bang, karena itu bukan makanan saya. Silakan abang kalau makan. Saya menghormati bang, nggak begini-begini gitu. Jadi kita ini kalau saling menghormati, pasti ada jalan terbaik untuk kita berumat manusia, itu aja. Kalau saya. iya masalahnya kita nggak ngomong abang, kita ngomong agama Islam Bang, gitu loh. Iya. Ngomong-ngomong soal yang tadi nih Bang, ngomong-ngomong soal yang buah dadamu gini segala macam Bang. Iya. Menurut abang itu di dalam Quran ada nggak kata-kata seperti itu? Dengan Ya, aku tengok sih. payudara montok begitu ada nggak? Makanya saya bang, saya tidak mendalami semua. Saya bilang kan Islam ini tidak tidak semuanya mendalami Al-Quran. Makanya saya bilang ini cuma tahu aja. Kalau tidak sampai kita bang tidak boleh berdalil sembarangan kalau Muslim mah. Gitu. Oke lah. Oke lah Bang Matraji, nanti semakin nggak jelas kita kemana-mana. Oke Bang Matraji, saya turunkan dulu ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Matraji. Jadi nggak jelas kita nanti pas kemana-mana. Dia aja baca Quran aja jarang. Ya nggak ada dibahas-bahas. Nanti kalau ada di kitabnya jadi standar ganda. Aduh. Iya, kita juga lagi nyari pinteran Bang. Masalahnya kan nggak ada. Kalau ada Bang, ya udah cepet-cepet anu semua kita ini Bang. Masalahnya nggak ada, kan gitu. Kan masalahnya nggak ada. Gitu loh. Ya nyarinya seperti nyari jarum di dalam tumpukan jerami. Terima kasih Bang Abdul Botol, makasih Bang. Nah, ini si Alayubi lagi nih di bawah nih. Masih, ini pasti botol lagi. Gimana Alayubi? Ya, kenapa kalau setiap udah terdesak tuh aku diturunkan, Dis? Masa begitu, Dis? Iya, masalahnya kamu itu orangnya nggak waras gitu loh, gimana? Ya, nggak usah sampai diturunkan lah. Iya, masalahnya kamu nggak waras gimana? Mau ngobrol apa? Kamunya aja nggak waras.
Kita ngobrol yang tadi aja, Tritunggal tadi itu. Apa Tritunggal itu? Jadi kenapa Allahnya ada 3 di coba? Ditanya apa Tritunggal, kamu bilang kamu aja Allahmu ada 2 kok. Kamu nanyain saya Allah saya ada 3 gitu loh. Enggak, coba kamu di mana? Coba akalmu itu di mana? Kamu mempermasalahkan Allah saya yang 3, Allah kamu yang 2 enggak kamu permasalahkan. Masih hebatan saya ada 3, kamu cuma 2. Udah gitu yang 1 mati. Ayo, gimana? Enggak bangun-bangun. Coba kamu Berarti jelasin benar dulu ada itu. 3 Allahnya ya, berarti benar. Ya berarti Kamu mengakui jelasin ada yang Allahnya dulu 3 itu benar. bagaimana kamu punya Allah 2, yang 1 mati. Ayo. Kalau kita itu cuma 1. Jadi Muhammad bukan ilah. Bukan, cuma utusan. Apa ilah itu? Sesembahan pencipta. Apa sesembahan itu? Pencipta langit dan bumi. Salah. Sesembahan kok ilah, kok pencipta langit dan bumi. Dari sini kamu nggak pernah baca Quran. Di Ya, dalam menurut kamus Al-Quran, salah. dengar dulu. Menurut kamus orang yang waras benar itu. Oke, kamu bilang ilah itu artinya pencipta langit dan bumi ya? Betul ya? Betul ya? Betul. Oke. Betul. Di dalam surat Al-Jatsiyah ayat 23, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Kamu bilang tadi ilah itu adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana ayat itu bisa masuk akal? Yakin di situ pakai kata ilah. Yakin Oh di situ iya. bahasa Arabnya pakai kata ilah. Ya coba kamu buka. Kamu kan kamu kan malas baca Quran. Gitu loh. Ambil Quranmu dulu coba. Ambil Quranmu. Quran berapa? Al-Jatsiyah ayat yang ke-23. Ya. Al-Jatsiyah itu surat berapa? Surat ke-45. Oke, bentar. Ayat 3 ya. 23. Silakan dibaca. Ya sebentar, aku cari dulu. Kan? Yes, 4523. Quran surat yang ke-45 ayat yang ke-23. Ya, Apa sebentar. di situ ilah itu? Kamu bilang ilah pencipta langit dan bumi, pantesan kamu nggak ngakuin Muhammad ilah. Ini yang susah gitu loh. Al-Jatsiyah ayat 23. Nggak ketemu juga kan nyarinya. Makanya saya bilang Yubi, kalau kamu masih Islam ya saya mau ya maklum gitu loh, karena ya kayak begini. Saya jadi tahu gitu loh apa sebabnya kamu masih Islam. Kamu permasalahkan Allahmu 3. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan di situ. Oke, kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Kamu cek di dalam bahasa Arabnya itu apa? Bentar, aku baca, aku lihat dulu di sini. Apa? Ya, ilahu di sini dikatakan. Ilah. Kamu bilang tadi ilah apa? Pencipta langit dan bumi kan? Saya bilang kan ilah yang benar, pencipta langit dan bumi. Bukan? Bukan? Muter ya kan? Ini yang jadi sebab saya itu nggak mau diskusi sama kamu. Udah, kamu di bawah aja lah, Lib. Udah di bawah aja kamu, Lib.
Kenapa saya malas diskusi sama kamu Alayubi? Karena kamu kayak gitu. Kamu itu nggak level sama saya, ngobrol sama saya nggak nyambung. Makanya begini, mustahil saya mau ngobrol sama orang yang dia itu nggak berkompeten di bidangnya gitu loh. Itu akan membuat saya capek gitu loh. Mau nggak kamu debat sama tetangga saya yang nggak pernah pegang Quran? Ayo, dia nggak pernah pegang Quran tuh, kelas 2 SMP nggak pernah pegang Quran. Mau nggak kamu debat sama dia tentang isi Al-Quran yang dia nggak pernah baca? Ya capek kamu debat sama orang kayak gitu. Seperti saya juga malas debat sama kamu. Orang kamu ilah aja kamu nggak tahu kok. Makanya kamu kan nggak sadar kalau ilahmu itu dua, yang satu. Waktu kan tidak mungkin, berubahnya kan berangsur-angsur. Lapar. Yang ada dalam Al-Quran itu ada 25, dimulai dari Nabi Adam hingga baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Tapi saya melihat gini loh Bang, saya lihat banyak sekali kalian ya, kalau saya mohon maaf ya Bang ya, sebelumnya saya mohon maaf Bang Ya, walaupun saya ini orang Kristen Bang, tapi memang kalau saya melihat kalian, ya mohon maaf ya Bang ya, saya bukannya merendahkan ya Bang ya, masih belum mengerti isi Al-Quran gitu lah Bang. Tadi kan saya tanya sama Abang, siapa saja yang Rasulullah itu? Karena setahu saya kayaknya kalian ini taunya Rasulullah itu ya cuman Muhammad aja gitu loh. Iya kan? Iya enggak? tadi saya udah jawab, ada 25 Rasul. Gimana Bang? Waduh, terputus nih saudara-saudara. Teman-teman bisa dengar suara saya? Suara dia teman-teman? Halo? Ya, halo. Suara siapa tadi yang terputus? Ya, suara saya jelas. Iya, jelas. Aduh, suara siapa yang terputus tadi? Enggak ada yang terputus. Saya ya. Oh, udah jelas. Oke. Iya, Bang. Jadi tadi saya tanya kepada Abang Oke. bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Betul? Ya, betul. Rasulullah yang terakhir Oke. daripada Siapa 25. saja Rasulullah? Rasulullah yang wajib diketahui dalam Islam itu ada 25. Dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bang, saya harus tertawa dulu. Mohon maaf loh Bang. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena ada satu Rasul yang Abang lupa dan itu sangat penting. Ya. Rasulullah. Tahu nggak siapa? Ya. Rasul yang sangat penting yang sering kalian lupakan.
Rasulullah? Siapa? Nggak tahu Siapa saya. coba? Nggak tahu saya. Saiton. Nah kan? Kaget kan dia kan? Abang kaget. Nggak kaget. Coba saya tanya, Saiton itu Rasulullah nggak? Dalam hal apa? Nah kan? Nah, ini utusan Allah. Ini yang saya bilang sulit, Bang. Jadi gini loh, Bang. Makanya saya mohon maaf ya. Memang saya itu memang memandang rendah dari teman-teman, dari ya mohon maaf lah Bang ya, dari teman-teman Abang itu. Karena apa? Karena memang membaca Al-Qur'annya itu belum sedalam saya. Wah, luar biasa. Saya salut kalau gitu, saya harus ngaji sama Anda nih. Iya seharusnya begitu Bang, cuman kan banyak orang serasa nggak terima nanti gitu loh. Boleh dong kalau gitu, saya ngaji nih sekarang nih. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi jangan ngaji-ngaji yang apa namanya? Katanya sudah dalam Al-Qur'an. Gimana Nanti sih? Abang ngajinya cara ini, tajwid, ketemu ini bacaannya apa? Kalau kayak gitu nanti jadi buang-buang energi. Karena begini Bang Panji. Begini Bang Panji. Sedikit Bang Panji ya. Kenapa kalian tidak mengerti Al-Qur'an? Tahu nggak sebabnya apa? Yang tidak kalian sadari, penyebab kalian tidak mengerti isi Al-Qur'an. Yang menyebabkan kalian tidak mengerti isi Al-Qur'an itu adalah terlalu sibuk belajar bahasa Arab. Itu terlalu sibuk membaca tajwid, qalqalah, ya kan, baca merdu itu Bang. Oh, jadi harusnya Itu kan sudah diterjemahkan Bang. Tinggal yang kita pelajari itu maknanya di dalam bahasa kita. Nah, oke. Itu loh. Oke, boleh. Ya. Betul nggak yang saya bilang? Enggak, gini. Nah kan? Jadi Anda mengatakan jika Anda sudah sangat dalam mempelajari Al-Qur'an. Betul. Saya bahkan berani memastikan Bang, tidak ada seorang muslim pun yang lebih ngerti Quran daripada saya. Oke. Gitu Bang. Kalau soal lebih mengerti bacaannya, tajwidnya, qalqalanya, ya kan? Bagaimana apa namanya tartilnya, ya kalau kayak gitu ya memang saya akui kalian lebih hebat karena memang itu yang kalian pelajari di Al-Qur'an itu. Tapi kalau soal artinya, maknanya, ya saya mohon maaf, saya akan memandang ke bawah gitu. Buktinya Abang nggak tahu bahwa Saiton itu Rasulullah. Iya kan? Abang nggak tahu kan bahwasanya setan itu Rasulullah? Rasul itu apa sih? Nah kan? Ya, Rasul itu utusan Bang, utusan. Utusan dalam hal apa? Loh, utusan kok dalam hal apa? Utusan ya yang diutus lah gimana? Enggak dong. Kalau yang namanya Rasulullah itu, coba dong buka. Apa kita buka Google nih? Bang, Rasul itu artinya utusan. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Makanya tadi Abang saya tanya, Bang, Rasulullah itu siapa saja? Karena Abang sudah didoktrin dari kecil bahwa Anda yang aku harus bilang gini Bang. Anda paham. Aku Ternyata harus yang segitu saja Anda sangat cetek. Bang, aku harus bilang didoktrin. Kenapa aku harus bilang didoktrin? Karena buktinya itu sudah kayak macam mesin fotokopi gitu loh. Satu ngomong A, terus yang lain A semua gitu. Ya buat Nabi yang wajib diimani ada 25. Semua wajib 25. Itu kayak apa ya? kayak apa? Semacam domino gitu loh, domino dijatuhin satu jatuh semua gitu loh. Nah ibarat gini, Islam itu begitu konsisten dan itu dia seperti Kristen. Itu yang membuat A, yang satu bilang B, yang satu bilang C, yang satu bilang tempe, yang satu bilang tahu, yang satu bilang bakwan.
berjilbab? Tidak wajib, tidak wajib. Kan Tidak wajib ada- berjilbab. Iya, tidak ada di Al-Quran Bang yang mewajibkan berhijab. Coba silakan Panglima. Saya pusing ini saya. Aduh, satu bilang wajib, satu bilang tidak. Mohon maaf ya Bang. Kan udah saya bilang tadi, di dalam Islam itu kan ada tingkat-tingkatan Bang. Ya mohon maaf. Berarti Arianto dan Aldi ini tingkatnya malah lebih tinggi. Ya kalau boleh saya bilang ya mungkin lebih tinggi kedalaman Islamnya Lebih gitu. tinggi tingkatnya malah. Keislaman Bang Panglima, Bang Panglima. dalam Islam itu Coba kan kasih ada tunjuk tingkatannya, di Bang. Al-Quran. Bang Panglima. Ya Bang Arianto. Iya, coba kasih tunjuk di Al-Quran bahwa ayat yang mewajibkan kita berhijab. Kalau Coba bagi sih. saya Bang, biar saya Muslim ya Bang. Bagi Ya, saya sendiri. bagi mohon maaf, Bang, saya ya. gimana sih? Ya, bagi saya sendiri Bang. Abang percaya Al-Quran atau enggak? Saya percaya Al-Quran itu Bang. 100% percaya Bang. Nah, lah terus. Di mana ayat yang menyatakan wajib? Kalau bagi wanita itu untuk wajibnya pakai jilbab itu nggak ada Bang. Nah, itu Dalam abang. Islam kan ada yang syariat. Abang ada baca di mana tarekat. yang mewajibkan bahwa wanita itu wajib berhijab? Gimana Bang? Yang mengatakan wajib ini Abang Gani ini. Bukan Iya, Panglima. itu Abang Gani. dalilnya. Ya gimana kamu Gani? Kamu agak lain sendiri kamu ini Gani Islamnya. Gimana Gani? Ada Al-Ahzab 59, Surat An-Nur 31. Nah, kan langsung dijawab kan. Oke, Al-Azab 59 itu bunyinya gimana? Coba, ntar kita buka Quran dulu. Al-Ahzab ayat 51. Pertama Al-Ahzab dulu, Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, jadinya disuruh menutupkan ke seluruh tubuh mereka ya. Ya. Oke, artinya menurut kamu sesuai dengan Al-Qur'an, wanita Islam itu harus seperti ini penampilannya ketika dia keluar rumah. Seperti ini, Ya. sebentar. Harus seperti ini. Ya. Nah, kalau perempuan jadi gini, sebentar biar saya ini ya. Sebentar ya. Nih, biar saya rekam dulu nih. Saya rekam ya. Jadi menurut Gani, wanita muslimah harus berbusana seperti yang digambar ini ketika dia keluar rumah. Iya. Nah, lalu Yang bagaimana diwajibkan di ketika Quran ya? gimana? Yang diwajibkan di Al-Quran ini ya, tapi kalau misalkan sekedar buka mata masih boleh. Ya, artinya ya kalau diwajibkan kan kamu harus menjadi Islam yang kafah menurut Quran. Ya berarti emang harus tutur yang model begini. Oke, berarti menurut Gani Ari 95 seorang muslim bahwa wanita muslimah harus berpenampilan seperti yang digambar ini ketika dia keluar rumah, betul? Ya. Oke, jadi kalau seorang wanita muslimah seperti ini artinya di luar rumah dia mati gaya ya? Ya nggak ada masalah. Itu juga hidupnya sebentar kok. Oke, artinya di luar rumah dia mati gaya. Lalu bagaimana ketika dia ingin misalnya lapar gitu di luar rumah, dia ingin makan mie ayam gitu, gimana? Bisa tinggal buka aja cadarnya. Banyak orang tuh kayak gitu masih bisa kok makan. Saudara saya masih bisa makan. Makannya dari mana? Ya, kalau di restoran makan di pinggir yang nggak banyak keramaian, terus buka maskernya nggak harus buka semua, kan bisa. Makan di pinggir yang keramaian, maksudnya gimana nih? Saya jadi bingung dengan penjelasan. Misalkan di restoran kan banyak meja yang luas, cari meja yang sepi yang Ya kalau rame semua gimana? Kalau semua rame gimana? ya kan bisa dibungkus Bisa makan di rumah. menyendiri. Berarti nggak boleh makan di tempat. Ya kalau misalkan dia bisa nggak ada masalah. Bang Gani, apakah itu tidak meniadakan beberapa fungsi kewanitaan itu sendiri? Salah satunya di mana dikatakan wanita itu adalah keindahan atau rambut wanita itu adalah mahkota dan seterusnya. Ya tapi kan yang boleh menikmati cuma orang yang ini yang Memangnya boleh. apakah ada tertulis di dalam Al-Quran bahwa wanita itu sebuah keindahan atau rambut sebuah itu adalah mahkota hanya untuk mahramnya saja? Emang ada tertulis seperti itu? Jadi sebenarnya human being yang perempuan itu di mana? Kalau dalam hal busana penampilan saja mereka kalau menurut saya inilah sebuah perendahan atau kehinaan. Karena tidak lagi berbentuk seperti manusia, coba lihat itu. Seperti tunggul yang berjalan. Oke, saya tidak menyerang kalau pendapat itu terserah. Sekarang gini aja. Kebetulan saya belum sholat nih. Saya mau ada guru saya pengen menjelaskan sedikit 3 menit, habis itu saya keluar. Ada tinggal diskusi terserah. Boleh? Ngejawab soal ini. Pasti nanti puterin YouTube. Pasti nanti puterin YouTube nanti. Nggak salah kalau Ya kan? guru saya langsung. Ya kan biar Nggak, gini, sebentar gini. Saya ini pengen ngobrol sama kamu, bukan pengen ngobrol sama YouTube, gini loh. Artinya Bukan, yang saya jelasin aja. Iya, sebentar dulu sebelum diputerin gini. Menurut kamu nih, kalau kamu konsisten dengan omongan kamu, gimana dia kalau mau bikin KTP?
kalau itu kan ya nanti pertanggungjawaban di akhirat nanti tuh mah. Maksudnya gimana? Gini loh, kan manusia ini perlu identifikasi, ya kan? Jadi ketika Anda misalnya mau pinjem Anda menggunakan fasilitas negara nih, ya. Contoh nih, saya mau ke perpustakaan negara, saya mau pinjem buku ini. Kan saya harus tahu yang minjem siapa. Kalau mukanya gini gimana? Nah, terus kalau dia mau bikin identitas nih, taruhlah dia mau bikin SIM. Dia mau naik motor ini. Kayak gini naik motor menurut saya bahaya ini. Gitu loh. Naik mobil bahaya. Kalau kayak gini. Nah, yang saya pengen sama kamu Gani, yang hal-hal nyata lah, konsisten kamu dengan omongan kamu. Kalau dia mau bikin KTP, sedangkan menurut kamu perempuan itu nggak boleh nunjukin mukanya ke bukan muhrimnya, kamu bilang kan? Berarti suaminya lah yang harus mengambil foto KTP-nya. Bisa jadi kalau emang harus ke kantor PMDA-nya untuk foto, ya emang kalau emang dia harus begitu ya mau gimana lagi? Ya ikutin aja. Enggak, saya tanya kamu. Menurut ajaran Islam, seorang perempuan muslimah yang sudah bersuami, kata kamu tidak boleh wajahnya dilihat oleh laki-laki lain. Nah, yang ingin saya tanya sama kamu, ketika dia ingin bikin KTP, maka sesuai dengan ajaranmu, siapa yang harus memotret foto dia dan mencetak fotonya? Kalau sejajaran harusnya sang suami. Berarti berarti suami ngambil alih komputernya di Dukcapil gitu ya? Ya kan sesuai dengan syariat. Enggak, saya cuma mau bilang saya cuma mau bilang besok kurang-kurangilah benturan kepala ke aspal. Udah cuma gitu aja dah saya ngomong sama kamu. Silakan lanjut yang lain. Enggak gini aja. Tapi gini teman-teman, gini Gani, logika sebentar. Siapapun yang mengambil foto, tetap saja yang terpajang di KTP-nya itu kan wajah tanpa cadar. Apa bedanya? Itu namanya justru munafikun al-kafirun. Ya yang lihat KTP-nya kalau hanya perkara yang mengambil harus suaminya, tetapi hasilnya juga tetap dipampang tanpa tutup, itu kan sama juga bohong. Cobalah. Iya. Ya, kalau menurut itu saya nggak ada masalah, karena pendapat orang saya tidak pernah bukan pendapat gini loh. Itu. Kalau istrimu taruhlah dia punya kebutuhan, taruhlah ke bank, ataupun dia punya kebutuhan apalah misalnya, dia pengen taruhlah dia pergi ke luar negeri, ya kan? Di luar negeri kita butuh kendaraan nih, ya kan? Saya mau sewa kendaraan di luar negeri. ID-mu mana? Paspormu mana? Dilihat, mana kayak gini paspornya? Yang bener aja. Ya kalau bikin pas foto kan fotonya muka kelihatan dong. Bukan. Iya, makanya katanya mukanya nggak boleh dilihat. Gimana kamu? Gini Bang Edis, kan dia sebentar Gani. Kamu kan perkaranya yang ngambil foto yang boleh lihat cuman suaminya. Nah, sekarang hasil foto itu kan dia tanpa penutup muka, ditempelah di KTP-nya, tempelah di paspornya. Begitu dia mau check-in atau mau pakai ID dengan posisi tertutup, sedangkan di paspor itu posisi terbuka. Satu, itu menjadi seseorang yang munafik ya. Karena apa? Karena pada faktanya bisa juga terlihat walaupun dalam bentuk foto. Terus karena dia dalam aslinya tertutup, mau tidak mau orang akan suruh dia buka juga. Ujung-ujungnya gimana ceritanya itu? Coba. Ya harus suaminya itulah petugas anunya juga. Jadi suaminya itu ditempatkan di mana-mana gitu. Iya, pokoknya misalnya mau foto di kelurahan, suaminya harus jadi Pak Lurah. Terus mau pinjam mau sewa apa gitu di luar, suaminya juga yang harus jadi tukang sewanya gitu. Saya cuma mau pikir gini Gani sama kamu, saya ngajak kamu berpikir yang waras lah, yang sehat lah. Itu apa nggak jerat lehermu sendiri gitu loh, yang kamu yakini itu gitu loh. Makanya kalau boleh izinkan saya menjelaskan sedikit dari guru saya ini, nanti ada berdebat terserah. Tapi kamu jelaskan dulu biar nggak salah kaprah nih. Oh, putar YouTube. Ya silakan ya. Putar YouTube ya silakan. Jangan. Bentar, ini menjelaskan ini. Bentar. Nabi katakan kepada istri-istri, sebelum nyuruh orang lain suruh istri. Wa banatika, dan putri-putri. Ya mah, sebelum kita nyuruh orang kampung, suruhlah istri dan anak-anak kita, putri-putri kita. Wa nisa'il mu'minin, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, dari suami-suami mereka yang beriman. Katakan kepada wanita-wanita muslimat dan mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menghamparkan, mendekatkan jilbab mereka, tutup dada mereka, bukan pakai jilbab yang kemudian masih tersingkap auratnya. Dzalika adna ayyurafna, itu akan lebih bisa memudahkan untuk dikenal wanita-wanita muslimat. Beda wanita muslimat dengan budak. Bayangkan, di masa itu jilbab ini menjadi pembeda antara wanita-wanita merdeka dan budak, antara wanita muslimat dan yang bukan muslim. Jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna, oh ini wanita muslimat, ini wanita merdeka. Kalau wanita yang bukan muslimah, maka terbuka mereka. Atau mereka tidak pakai jilbab di kepalanya, itu bukan muslimah. Dan mereka budak-budak biasanya, yang
muslimah, jangan digodai. Nggak boleh itu. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Fala yu'dhin, sehingga mereka tidak akan digodai sama orang-orang munafikin, orang-orang yang punya penyakit di hatinya, yang kalau perempuan datang lewat dia liatin. Kalau pakai jilbab, lelaki akan menghormati. Tapi kalau wanita datang dengan rok pendek umpamanya dengan yogensi, laki-laki itu paling tidak akan memandang. Kemudian kadang-kadang ada yang Ustaz siulan, siut. Iya, oke, stop di situ Gani. Stop di situ Gani. Gani berhenti di situ Gani. Halo Gani. Ingin dilihat. Teman-teman dengar suara saya nggak sih? Ingin dilihat orang dan tentunya ingin digodai. Iblis dia yang kepedesan. Gani. Allah itu. Dengar kok Iblis dia yang nggak mau. Oke Gani. Jadi udah kita dengar ya. Jadi dengar video kamu itu, saya malah ngetawain yang anu itu daripada yang digambar ini Gani. Gimana kamu? Saya malah kebalikannya Gani. Justru yang digambar ini saya malah saya salut. Saya bilang ini wanita merdeka gitu loh. Sedangkan yang karung-karungan itu menurut saya nih ya yang terpenjara pikirannya gitu Gani. Gimana tanggapan kamu Gani? Gimana? Udah ngomong udah sampai berbusa-busa nggak didengerin, aduh. Tadi kan dia bilang bahwa jilbab itu untuk membedakan wanita merdeka dan wanita budak, betul? Iya, nah, cobalah dulu saya tanya sama kamu kalau memang itu benar. Nih, saya bandingin sama kamu. Ini lagi pameran, saya asal-asal ambil aja. Saya juga nggak kenal dengan orang di sini. Saya asal-asal ambil saja. Saya lihat ini ada pameran. Ini seorang wanita busananya sangat cakep banget ya, ya. Dan juga ada bandingannya dengan yang di samping ini. Nah ini. Kalau saya ditanya nih, menurut saya yang perempuan merdeka itu malah yang sebelah kanan. Itu cuma sekarang. Iya, berarti tempatmu itu nggak dipakai lagi. Berarti punyamu itu, ayatmu itu. Ya menurut Anda, tapi kalau saya meyakini tetap itu. Memang satu kata lah tuh Gani, kurang-kurangilah bentuk kepala ke aspal ini. Cukuplah saya, silakan yang lain. Bang Gani, mau tanya sama Bang Gani. Ya. Bang Gani, menurut Al-Quran, definisi hijab itu gimana? Menurut Al-Quran, coba. Ya menutup aurat lah. Aurat itu apa saja, mana-mana? Kepala juga? Nah, iya kan dijelaskan tadi. Nah, dari kasih tahu kepala. coba. Mana? Ayatnya mana? Ke seluruh tubuh. Di Al-Ahzab ayat 59. Tubuh sama kepala sama atau enggak? Kepala kan satu tubuh juga sama lah. Ya. Anggota tubuh juga lah. Masa tubuh sama kepala sama sih? Ya anggota badan, anggota tubuh semua lah. Tubuh itu leher ke bawah itu tubuh badan. Kau sekolah dulu kan nih? Sekolah yang benar. Ya terserah tanggapan apa gimana, ya udah. Yang penting saya udah menjelaskan ya. Saya mau sholat dulu nih. Mau lari dulu gila gitu. Mau lari dulu nih gitu. Sholat apa kau? Sholat Isya. Iyalah, sholat Isya nih tadi. Masih panjang waktunya sholat Isya. Ya kalau misalkan sebelum subuh saya meninggal, sholat dong saya. Iyalah. Bisa minta waktunya nggak nih? Sebentar aja. Sebelum Anda sholat, waktunya sebentar aja. Gani. Ya silakan Bang Duran. Ya, saya mau buka yang surat 33 ayat 59 ya. Coba deh Anda perhatiin baik-baik. Bro ini bisa gede ya? Buruan, saya mau sholat nih. Sholat apa? Ya, enggak. Anda perhatiin baik-baik deh. Yang Anda bawa kan ini kan ya. Anda perhatiin nggak kalau di sini ada tanda petik? Justru ini yang saya mau bahas sama Anda dari tadi. Ini ada tanda-tanda petik. Artinya apa tuh tanda petik ini? Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Anda tahu arti tanda petik? Di Al-Quran saya nggak ada tanda petiknya. Ya, kalau Anda nggak tahu ada tanda petik, kata ini, kalimat ini nggak pernah ada di dalam teks Arabnya. Kalau gitu tuh diterjemahkan dari mana Bang Duran? Dari jilbab atau baju panjang. Baju panjang mereka. Nggak ada kata menutupi tubuh. Itu ada kata menutupi itu. Hijab itu kan nanti menutupi itu, yang di atas itu. Mana? Mereka menutupi itu, itu. Atas mereka dari baju panjang mereka. Bukan tubuh ya. Terserah lah. Ngomong apa? Ini kan ada tanda petik jelasin. Coba Anda baca nih. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan istri orang ini, hendaklah. Justru ini yang mau gue bahas sih dari tadi. Karena frasa kata ini nggak ada bro. Menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka nggak ada. Karena di dalam hadisnya, nanti kan gue mau bawa dia ke hadis nih. Ternyata Muhammad sendiri itu mengizinkan untuk anaknya itu nggak pakai jilbab. Oke lah, si Gani juga udah istirahat teman-teman.
Gimana teman-teman? Bisa teman-teman pasrahkan saja kepada saya teman-teman biar saya diskusi satu lawan satu dengan Muslim. Ya udah. Yuk, thank you. Itu semuanya, Bang Duran. Gas. Oke. Thank you. Oke, mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Biar kita diskusi satu lawan satu dengan Muslim. Terima kasih sudah mampir-mampir sini. Mohon maaf sekalian. Bang Adi Cinta Suci, kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Arianto Muslim, Bang. Oh, yang tadi nih teman-teman. Oke, saya turunkan lah. Oke, sekarang yang lain lah. Yuk. Ya teman-teman ya. Jadi berbagai macam jawaban lah dari teman-teman ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang nggak wajib, ada yang bilang ini. Jadi makanya ada pertanyaan besar memang di dalam hati saya ini gitu loh. Karena banyak orang ngomong ya seperti Juma, Nandar dan kawan-kawan mengatakan Quran itu adalah kitab yang sempurna ya kan. Kitab yang rinci menjelaskan segala sesuatu ya kan. Dan memberi petunjuk. Tapi ketika saya tanya Juma dan kawan-kawan kok ada yang ngomong A, ada yang ngomong B gitu loh. Jadi seolah-olah kata-kata itu hanya di bibir saja. Halo Bang Aus Siregar. Hai Bang. Kenapa Bang? Mana? Aduh teman-teman. Bang Siregar dari mana Bang? Medan Bang. Medan. Oh Medan. Lagi TikTokan Bang? Iya Bang. Oh TikTokan. Oke Bang, aku lagi cari-cari yang ini dulu Bang ya, yang ustad-ustad dulu Bang. Kayak Bang. Kapan-kapan ya Bang ya? Aku lagi cari ustad-ustad Bang. Aku juga ustad Pak. Ustad? Iya. Yang bener Abang Ustad? Iya. Oh gitu. Gimana teman? Kita ajak PK dia teman-teman. Dia ngajak PK. Aku tuh guru ngaji untuk anak yatim. Oh ngaji untuk anak yatim. Oke lah Bang, lanjutkan lah Bang kalau gitu Bang. Kita cari yang anu dulu Bang ya. Sorry ya Bang ya. Sekali aja ke Bang. Gimana? Sekali aja. Jangan Bang, ini mau saya tolak ini Bang. Anu PK, aduh. Ya, silakan teman-teman ya. Jadi, aduh sampai mana tadi saya? Oh, si Nandar. Nandar lagi. Pasti dan nanti langsung apa namanya? Ayo debat sama saya tema ini. Nandar. Skip Nandar ya. Jeder kamu. Selalu begitu dia ya. Ya teman-teman sekalian ya. Halo Richard. Halo Des. Mana kabar Richard? Sehat. Apa nih bahasannya nih? Membahas tentang kedudukan seorang muslimah di dalam Islam. Apakah seorang muslim itu wajib berjilbab, Bang? Wajib. Menurut Al-Quran? Wajib. Ayatnya? Tadi udah dibahas. Yang mana? Kau pun yang mana? Tadi yang penyimak sih. Iya, yang mana? Banyak tadi ayatnya, biar ku bacakan yang mana. Ya tadi lo, menutup seluruh tubuh tadi. Menutup seluruh tubuh. Oke, menutup seluruh tubuh. Konsisten ya? Ya. Konsisten ya? Iya. Oke, artinya kalau seorang muslimah wajib menutup seluruh tubuh, maka dia akan berpenampilan seperti ini. Ya. Oke, jadi menurutmu sebentar. Ya. Aku pengen kau konsisten loh dengan omonganmu. Iya. Kalau seorang muslimah wajib menutup seluruh tubuh, artinya dia harus seperti ini penampilannya, betul? Ya. Berarti menurut Ustadz Richard Mualaf, jikalau wanita muslim tidak berpenampilan seperti ini, saya ulangi lagi ya. Menurut Ustadz Richard Mualaf menjawab, jikalau seorang muslimah tidak berpenampilan seperti ini, maka dia bukanlah seorang muslimah yang sesuai dengan Al-Quran, begitu? Saya belum jelaskan. Nah kan, berbelit sekarang kan? Berbelit. Kamu mau nggak dengar penjelasan? Kamu kan bertanya tuh. Biarlah saya kasih. Tadi kan kutanya sama kau di awal, apa Ustadz Richard? Sebentar, kan kau nggak ini takut ini pasti. Bukan takut. Gini Richard, sekali lagi, wajibkah seorang wanita berjilbab?
Iya, tapi kan ada Wajib. keterangannya. Seperti apa? Jilbab itu seperti apa? Katanya menutupi seluruh tubuh. Gimana sih? Makanya harus dengarkan, jangan dibuang. Makanya tadi kusuruh kau tunjukkan ayat Quran. Aduh, ngambil Al-Quran lagi nih. Ah, silakan. Di situ kan nanti ambil dulu Quranmu. Di situ kan nanti, bentar. Di situ kan Enggak, nanti. aku pengen lihat kau edit Quranmu. Aku pengen lihat bagaimana kau mengedit dan mencabik-cabik Quranmu sendiri. Ayo. Bentar ya. Ayo. Bentar. Al-Ahzab. Mana? Tunggu. Ayat. Tuh aku ganti lah yang itu tuh. 79 ya. Nah ini dia. Harus kayak gitulah berarti ya menurutmu wanita Islam ya? Udah Betul? dijelaskan ya? Ya jangan dijelaskan, dibaca saja. Ngapain dijelaskan? Dibaca saja, dibaca. Baik, terjemahnya ya. Kalau terjemahnya di sini, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh mereka. Dan demikian itu agar lebih mudah untuk dikenali. Oke, jadi seperti ini biar tambah mudah dikenali nih ya. Betul? Oke. Jadi menurut Al-Quran, seorang muslimah harus menutupi seluruh tubuhnya, betul? Iya, betul. Dari ujung kaki ke ujung kepala, betul? Betul. Seperti yang ada pada gambar ini, betul? Betul. Artinya, jikalau ada wanita muslimah mengaku dia muslimah tapi tidak berbusana seperti ini, maka wanita tersebut bukanlah wanita yang sesuai dengan Quran, betul? Betul. Mantap, gitu kan keren jadinya. Jadi diskusi kita lebih bermutu kalau seperti ini kan? Pertanyaan apa nih? Nah, pertanyaan saya begini. Bisa penjelaskan nggak? Masa pertanyaan saya begini. Jikalau seperti itu, HP-mu kenapa bunyi-bunyi? Jangan-jangan kau dari telepon Juma. Nah, jikalau memang seperti ini, apa tidak repot wanita kalau keluar rumah harus seperti ini? Bagaimana nanti dia kalau mau belanja? Bagaimana nanti dia kalau mau gesek kartu kredit? Bagaimana kalau dia nanti mau beli, mau ada keperluan-keperluan? Apa tidak repot wanita muslimah jadinya kalau mengikuti Quran? Enggak repot. Oke, kutanyalah dulu sama kau. Kalau makan kayak gini repot nggak? Enggak, istri saya biasa bisa makan seperti itu. Kan bisa dibuka apa nih? Makan di luar? Ya katanya nggak boleh dibuka. Bukan dibuka, dia nggak akan nampak. Dia gini loh, diangkat sedikit itu kan ada di bagian cadar itu kan. Dia bisa masuk tuh sendoknya ke dalam situ, tanpa nampak wajahnya. Jangankan dia yang lihat aja pusing. Enggak, sebentar. Yang ngelihat pun kamu coba dulu makanya, jangan langsung. Ya repot lah. Kalau kau bilang nggak repot, itu namanya kau mengingkari kenyataan. Oke, gini aja lah. Kutes dulu kau. Kutes dulu logikamu, Richard. Richard, kutes dulu. Tengok faktanya. Richard, dengar dulu. Kuteslah dulu logikamu. Manalah lebih simpel orang makan dengan terbuka mulutnya dengan tertutup mulutnya? Lah dia kan bisa juga makan di rumah kalau dengan saya dia dibuka. Ujung-ujungnya kau bilang makan di rumah, kau bilang kegiatan di luar kok. Ya itu sudah jadi konsekuensi dia, resiko dia. Artinya menurutmu menjadi seorang muslimah maka akan merepotkan dia di luar, betul? Nah, tidak, itu ada ganjaran pahalanya menurut tadi kau. Artinya gini loh, repot itu. Guling-guling aku bentar lagi di pasir-pasir ini. Repot itu kan menurut siapa? Menurut pribadi orang. Kalau dia merasa itu nggak repot karena Allah Ta'ala bohong kalau bilang nggak repot, bohong. Nggak repot loh, kamu bicara fakta. Buktinya banyak muslimah-muslim yang bisa makan dengan cara seperti itu. Nggak merepot mereka. Oke, sekarang kutanya sama kau jujur dulu kau, jujur. Mana lebih repot? Makan dengan keadaan mulut atau wajahnya terbuka dengan makan dalam keadaan seperti orang di foto ini? Kan sudah saya bilang. Enggak, aku nggak bilang gitu. Aku cuma tanya simpel. Mana lebih repot? Saya mau jawab, tapi kamu potong. Saya mau jawab, kamu potong. Bukan mau dipotong. Sebelum kau jelaskan, manakah lebih mudah? Makan dengan keadaan wajah terbuka
tanpa penutup wajah seperti ini dengan makan dalam keadaan tutup wajah seperti ini? Oke, saya jawab ya. Tapi kamu diam, jangan dipotong-potong. Yang kutanya mana nih? Kau memutar. Kalau repot oke. Kalau repot memang dalam repot, Islam betul. banyak banyak yang Oke, merepotkan. artinya, Contoh, sebentar dulu. Enggak, sebelum kau jelaskan gini, artinya bawa ke arah ini, saya belum jelaskan. Oke, memang lebih repot seperti ini. Sama sholat 5 waktu pun repot dibandingkan kalian seminggu sekali. Cuman kan kita tahu, gitu loh, ganjarannya. Kalau Oke, baik, artinya setiap agama itu punya kerepotan masing-masing. Oke, Jadi artinya menurut sulit agama ini gitu. Oke, artinya menurutmu seorang wanita ketika dia ingin mengikuti ajaran Al-Quran, maka pastilah dia tambah repot. Pasti untuk menghindari daripada fitnah, untuk menghindari daripada fitnah apa? Perbuatan dosa. Ya banyak loh. Kalau kita sebentar, perbuatan dosa apa yang dihindari dari seperti ini? Seperti ini. Kita punya istri yang cantik tuh, ya kan? Dipandangnya banyak orang. Saya lagi sebagai laki-laki saya cemburu. Terus terang. Kenapa cemburu? Kau punya kelainan kau itu. Enggak, sebentar. Kau ada kelainan kau. Kau cocoknya tinggal di hutan. Aneh kau itu. Enggak, dari mana jalan ceritanya? Dengar dulu Richard, gini. Kau kebanyakan di kandang, kau dengar. Saya, sebentar Richard, dengarkan saya. Kamu udah nikah Richard, kamu udah nikah saya sudah pernah. Kamu udah nikah belum? Kau kok malah nanya kemana-mana? Ya kamu udah nikah belum? Tahu nggak punya istri bagaimana? Kau nggak usah ngajarin saya, Richard. Dengarkan. Gimana? Yang saya tanya sama kamu begini. Dari mana jalan ceritanya? Kalau istrimu cantik, terus keluar rumah, terus kau cemburu sama orang yang lihat dia? Iya, kenapa? Karena kecantikannya hanya untuk saya suaminya, bukan untuk dilihat banyak orang. Itu baru memang agak lain mereka ini, memang agak lain mereka ini. Memang aku teringat itu apa namanya? Ada satu pepatah kamu mau istri kamu dinikmati banyak orang, dilihatin gitu, terus digangguin gitu. Oh, kalau digangguin enggak. Kalau digangguin saya enggak senang. Nah, itu tadi kalau cuma dilihat kenapa memangnya apa salahnya kalau cuma dilihat? Itu dengan nafsu. Melihatnya kadang itu laki-laki itu bukan hanya melihat gitu aja ya, dia akan terus dilihatin. Ngelihat macam seperti apa? Maksudmu seperti apa? Nah, makanya contoh, aku kasih gambaran ya, perempuan yang dia tidak menutup aurat, yang pahanya kelihatan, wajahnya, lehernya, dadanya dilihatin gitu, kita merasa gimana ya, itu kan perhiasan untuk saya gitu, tapi orang lain bisa menikmati gitu. Memang agak gawat dia ini mereka. Ya makanya hanya orang beriman yang bisa merasakan itu. Kalau kalian terbiasa melihat yang terbuka mungkin nggak bisa merasakan itu. Oke, tapi kalau suaminya bebas ya? Ya bebas lah suaminya. Ya artinya kalau suaminya ngelihat perempuan lagi, dilihatnya molek, dinikahinya nggak apa-apa ya? Makanya suruh tundukkan pandangan. Ada boleh nggak kau mencari istri-istri dengan hartamu yang kau miliki? Boleh. Sementara kalau perempuan harus kau kurung di rumah gitu kan? Kalau keluar harus pakai kayak gini gitu kan? Baik perempuan itu di rumahnya. Kalau perempuan itu, iya, sebaik-baik di rumahnya. Sholat pun sebaik-baiknya di rumahnya. Kenapa? Dengerin tuh kaum wanita, dengerin tuh. Jadi kalian itu kalau menurut Ustadz Richard, kalian itu ibarat kata ya bisa dibilang hanya di rumah-rumah aja lah, mesin anak gitulah ya, nggak ada yang lain dari itu ya. Si Richard ini Ustadz ya? Iya, Abang Ovi Muslim bang. Aku Kristen. Iya. Kalau Kristen Protestan. Nias, Pulau Nias. Oh, Nias. Boleh nanya nggak? Pulau Nias. Bang Opi, boleh nanya nggak Bang Opi? Kenapa? Kalau bahasa Inggrisnya Allah Bapa apa? Aku bukan orang Inggris. Jadi manggilnya apa kalau di Alkitab? Aku bukan orang Inggris, aku orang Indonesia. Iya, di Alkitab Abang bahasa sebentar ini jadi nggak terarah. Bang Ovi, Bapak ini Ustaz. Sebentar, Bang Ovi. Halo? Halo. Bang Ovi, ini saya lagi diskusi sama yang Muslim ya Bang Ovi. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke, turunkan aja Bang. Pokoknya aku mau. Mohon maaf ya Bang ya. Kita teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau satu pun naik kan jadi naik semua nanti teman-teman. Oke, Andika. Muslim ya Bang ya? Halo? Iya Bang. Gak kedengeran Bang suaranya Bang. Kayak nggak semangat Abang ngomong itu. Halo? Ya, halo. Halo? Halo. Teman-teman bisa dengar suara dia. Richard, kau dengar nggak suara dia? Dengar. Dengar. Oke, apa saya kecilin apa gimana sih? Tapi udah saya besarin. Andika Siregar Muslim Bang? Iya Bang. Oh dengar, suaranya suara saya yang kecil ini. Coba Andika, gimana menurutmu? Memang seorang muslimah harus seperti ini pakaiannya di luar? Kalau menurut dari ajarannya harus Bang. Gimana? Harus Bang. Harus. Udah dua orang ini yang harus begini nih. Berarti kalau seorang muslimah harus seperti ini ya. Berarti
Tidak ada lagi lah istilah-istilah beli baju yang model begini, ada makeup atau apa gitu. Pakai emas pun di luar juga percuma gitu kan. Ada perhiasannya, ada bajunya yang bagus pun percuma gitu ya. Ya itu tergantung orang ya bang. Kalau kami dari ajaran kami itu memang harus bang. Iya, artinya untuk baju-baju di luar tidak ada gunanya lagi gitu kan. Ya kan kalau baju-baju sekarang kan banyak model-model kayak zaman gini bang. Tapi katanya bajunya harus gini, gimana Andika ini? Sebentar dulu, bajunya kan harus begini. Apalah gunanya dia pakai apa? Ada kalungnya atau apanya kan nggak guna lagi kalau udah begini, betul? Itu pribadi kami, kenapa mesti di pertanyaan dalam kali ini? Iya, saya tanya berarti di luar dia tidak ada lagi ininya, gayanya, fashionnya udah nggak ada lagi gitu loh, betul? Ya. Betul? Betul. Nah, itulah bilang kan enak kita diskusi kalau gitu. Oke lah, berarti tidak ada makeup, tidak ada apa namanya mode gitu ya, tidak ada model ya, tidak ada segala macam gitu. Artinya ya gini-ginilah hidup ini gitu ya. Di luar. Iya di luar maksudnya. Bebas bang. Gimana? Kalau di kalau di dalam rumah ya boleh. Iya artinya tidak ada gaya, tidak ada fashion, tidak ada apa-apa untuk di luar rumah gitu ya. Ya. Halo? Sinyalnya si Andika ini nggak jelas nih. Coba bagusin dulu sinyalmu Andika. Terus kayak gitu Richard, saya mau tanya lah dulu sama kamu Richard. Kalau misalnya lah dia jadi tukang jualan nasi goreng Richard, gimana lah menurutmu dia bisa lihat itu nasi gorengnya dengan benar? Di mana nanti apa dia ngaduk nasi goreng itu apa bisa kayak gitu nggak lolos? Apa malah tumpah nanti nasi gorengnya dibikin? Coba jangan dulu Richard. Pekerjaan apa yang cocok untuk perempuan seperti ini di luar? Oke, yang pertama ya kan, sebaik-baiknya seperti ini. Jadi yang bekerja itu suami, istri di rumah. Istri nggak boleh bekerja. Iya, istri di rumah lah mengurus anak, masak untuk suami gitu loh. Nah, coba kalau ngomong sama laki-laki ini kayaknya dia mau menang sendiri nih. Sebentar, aku harus undang perempuan lah. Coba perempuan lah, undang dulu lah. Coba ya, yang perempuan lah. Kulihat dulu nih siapa yang nonton perempuan ini. Coba lah dulu naik dulu kalian perempuan dulu coba. Yuk perempuan yuk naik dulu. Yang perempuan wanita-wanita cobalah. Karena aku pernah lihat gini, ada wanita, bahkan baru tadi kalau nggak salah aku lihat tadi, ada wanita bilang gini, saya melihat rekaman ya, bagaimana ada laki-laki suaminya itu menarik jilbab istrinya sampai lepas gara-gara pengen lipstick. Mungkin di antara teman-teman ada yang bilang, aku baru lihat tadi tuh, nggak sengaja aku lihat. Dia sampai bilang begini perempuan itu, betapa sakitnya wanita itu yang nggak kerja katanya. Dan memang aku akui itu, perempuan yang tidak kerja, apalagi dia dapat suami yang ini memang merana sekali itu nasibnya gitu loh. Seperti itu. Makanya cobalah yang perempuan coba tanggapi dulu ini gimana nih? Karena menurut Ustadz Richard ini perempuan itu kalau udah muslim tidak usah bekerja gitu ya, harus di rumah aja gitu ya Ustadz ya. Di rumah ya, kerjanya kan ada di rumah. Iya, maksudnya jadi ibu rumah tangga lah gitu ya. Iya, betul. Mantap. Berarti tidak boleh dia nyetir, tidak boleh keluar rumah sendiri gitu ya. Ngapain suaminya lah nyetir? Oke, mantap lah ini mantap. Si Ripa nggak berani. Ripa kalau naik ini marah ngamuk nanti dia. Soalnya si Ripa itu dulu pernah ribut masalah kayak gini Richard. Sampai dia itu dibilang harus syahadat lagi, syahadat ulang. Ngamuk dia dibahas kayak gini. Kenapa wanita kalian bikin seperti itu katanya? Ya makanya gitu. tadi saya mau jelaskan kan. Ini boleh saya jelaskan nggak? Ya silakan. Nah, jadi ada hadis Nabi tutup aurat itu semua tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan dalam sholat wajah itu dibuka. Karena dalam sholat itu kan nggak boleh ada aurat. Kalau ada aurat dia batal. Contoh, kalau terbuka aurat dalam sholat maka sholatnya harus diulang, tidak sah, batal. Tetapi dalam sholat wanita itu wajahnya nampak, ya kan, dan telapak tangan. Kalau tadi itu wajah dan telapak tangan itu aurat maka sholatnya batal. Tapi kenapa wanita tata cara seperti itu? Karena memang wajah dan telapak tangan bukan aurat, itu ada hadisnya. Ini gimana lagi? Mutar-mutar lagi nih. Kayak macam ngeralat omongannya lagi si Richard ini. Makanya kamu mau saya jelaskan. Tadi katanya suruh nutup aurat, suruh nutup seluruh tubuh. Sekarang wajahnya dibuka. Ya kita kan dalam firman Allah kan ada yang menjelaskan seperti apa nih Rasul maksudnya ini kan begitu. Nabi menjelaskan. Sholat 5 waktu itu nggak dijelaskan dalam Al-Quran penjelasannya, tapi Nabi menjelaskan dengan artinya menurutmu Quran itu nggak lebih jelas gitulah ya, nggak jelas Quran itu menurutmu. Jadi kan dijelaskan gitu loh. Mutar-mutar lah. Ya kamu mau dijawab tapi kamu sholat. Coba sebentar, HFJ muslim bang? Ya muslim.
Ya gimana? Setuju Bang dengan omongannya Ustaz Richard ini? Iya, begini Pak Edis TV. Biarkan dulu dia menjelaskan, jangan dipotong-potong. Supaya kita mengerti, ya mendengar, oh begini. Kok itu belum Emang selesai apa yang dijelasin ngomong? dia barusan? Iya kan menjelaskan bahwa perempuan begini, harus begini, ada hadisnya. Nah, biar selesai dulu ngomong baru dipotong. Enggak, masalah dia tadi bilang wajib seperti ini. Sekarang dia bilang wajib nggak boleh nampak, wajib boleh nampakkan wajah, kan jadi bingung. Makanya karena belum selesai. Biar dulu selesai ngomong baru kita bisa menilai, oh begini. Jangan langsung kita menilai kalau dia belum selesai ngomong. Kita belum selesai langsung dipotong-potong. Nah, biarkan dulu selesai dia ngomong baru kita di mana letak kesalahannya, di mana letak. Oke, gini aja lah. Saya minta dulu kepastian dulu biar kita nggak berbelit-belit. Ustadz Richard, HFJ, apakah benar bahwa seorang muslimah harus berpakaian seperti yang ada di gambar ini? Oke. Jadi nggak harus seperti itu gitu loh. Ah, tadi kau bilang harus, sekarang nggak harus. Di bawah. Udah, di bawah. Sakit pala gua Bang bikin. HFJ, saya mau tanya dulu, apakah seorang muslimah wajib seperti ini? Percuma dijelaskan. Muslimah nggak tahu juga. Udah di bawah. Ini loh, nggak kau lihat ini? Tuh ada yang bilang tuh, Masya Allah melihat wanita burqa itu, ada itu tulisannya. Aku cuma mau tanya gitu loh, apakah wajib seperti itu atau tidak gitu? Kan jadi mutar-mutar. Jadi kemana-mana jawaban kita. Halo Bang Sobat. Halo. Muslim Bang. Salam kenal, dari mana nih Mas? Salam kenal Bang. Muslim Bang? Muslim Bang. Kita lagi diskusi nih Bang seputar kewajiban berjilbab Bang. Saya kan Kristen. Kalau boleh nih bertanya-tanya, kita diskusi sama Abang nih Bang. Iya. Halo. Jadi menurut Islam itu wanita itu wajib berjilbab nggak sih Bang? Iya, wajib. Wajib. Ayatnya Bang? Soalnya aku habis murtad 2 tahun yang lalu. Murtad dari mana? Kristen. Masuk Islam? Iya. Oke. Jadi kalau di dalam Islam itu berjilbab itu kewajiban dengan ayat apa itu Bang? Sorry kok bukan murtad, mualaf maksudnya, mualaf. Sorry ya, teman-teman, mualaf. Iya. Masuk Islam lah gitu intinya. Nah, masuk Islam kan pasti bukan tanpa alasan kan? Pasti karena Abang berpikir kan? Iya. Ah, cobalah apa hasil pikiran Abang itu selama Abang masuk Islam ini? Ayat berapa yang mengatakan bahwa di Quran itu wajib berjilbab? Sorry ya Bang, soalnya aku ini belum sebegitu mendalami kayak istilahnya kayak. Berarti ini yang dibilang hasil berpikir itu Bang? Loh, iya, kalau dari saya pribadi memang orang Islam itu wajib jilbab. Intinya wanita itu diwajibkan menutup aurat. Iya, yang kutanya ayat Bang. Gini, enggak, sebentar, karena Abang bilang tadi mualaf gara-gara berpikir, betul? Bukan berpikir, saya karena keinginan. Karena ada dari kecil itu memang pengen Islam gitu loh. Tanpa mikir berarti ya? Hah? Berarti karena nggak mikir gitu ya? Enggak, karena keinginan kayak gitu. Bingung kan? Aku jadi bingung ngobrol sama Abang ini. Sebentar Abang bilang karena berpikir. Sebentar Abang bilang karena nggak berpikir. Sebentar Abang bilang karena ini. Yang mana yang benar Bang? Coba. Jangan ini benar sama Kristen, tapi jangan mengolok-olok agama gitu. Enggak Bang, aku nggak mengolok-olok. Aku menertawakan perkataan Abang itu yang mengatakan berpikir tapi nggak berpikir gitu loh. Saya kan bilang saya mualaf ya toh. Betul. Karena keinginan saya, karena bukan karena berpikir. Gimana? Bukan karena berpikir. Enggak. Oke, artinya Anda mualaf bukan karena Anda berpikir, betul? Loh, kan saya karena keinginan saya. Loh, gimana ini? Coba aku coba tanya dulu lah, apa alasan Anda mualaf? Karena alasan mualaf, ya. Iya. Iya. Ya karena saya dari kecil tuh pengen agama Islam pertama ya. Iya, apa yang memotivasi Anda pengen jadi Islam? Ini penontonmu baper di sini Bang, suruh pindah semua. Iya, aku nggak bisa kalau mindahin penonton Bang. Astagfirullah. Kan mereka punya HP sendiri gitu loh Bang. Kalian itu agama Kristen jangan gitulah. Masa bilang typing gini lo mualaf karena selangkangan ya Bang? 2 tahun. Abang mualafnya baru 2 tahun. Iya. Kalau menikah nggak habis itu? On cam aja. Habis itu menikah nggak? Gimana? Habis itu menikah nggak Bang? Ini perjalanan mau ke pernikahan. Kenapa?
Oh, bilang lah bang masuk Islam karena mau nikah gitu bang. Jujur lah bang, dari awal kan enak kita ngomongnya bang. Artinya abang mualaf itu biar bisa lancar pernikahannya di KUA. Aduh, nggak bisa kalau abang nggak mualaf nggak bisa dinikahkan di KUA. Abang jangan bohong-bohong. Jadi inti, nah lari, pencet tombol lari. Aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Jadi banyak orang cuman gara-gara mau nikah ganti agama. Jadi kalau kayak gitu-gitu ya nggak usah lah ngomong karena Miki. Rambo 99 Muslim bang. Gini bang, tadi kan dia naik itu bukan saya naik juga. Saya Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.